Oke, jadi gimana kalian? Sehat-sehat ya semuanya ya. Berarti gimana? Senin udah pada masuk sekolah ya? Kalian ya? Atau masih ada yang libur hari Senin? Atau ada yang udah masuk? Oh, udah masuk Afkar Senin ya? Iya, soalnya rata-rata Senin sih. Kemarin tuh Sabtu bahkan udah ada yang MPLS. Kenapa nggak mau sekolah? Justru akan sekolah lah, kan enak. Di rumah malah gabut, tahu? Dia kayak cuma tidur-tidur doang. Akan sekolah, beneran dah. Justru kalau disuruh sekolah lagi, mau sekolah. Gitu dah. Sudah sekolah yang benar biar enak nanti. Mana nih tumben nih si Amara belum datang nih. Tuh anak biasanya tuh ini terus tuh. Tar ya. Dah kita mulai dulu ya. Hari ini aku share screen dulu. Jadi hari ini kita udah masuk di lesson berapa ya? Aku lupa nih. Modul kelima. Modul kelima. Lesson kelima. Modul kedua ya. Ya masih kontrol structure teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngebahas yang namanya struktur kontrol bersarang. Nah, apa sih struktur kontrol bersarang ini? Nanti coba kita bahas ya. Kemarin kita bahas dulu di minggu kemarin. Kita sedikit mengulangi ya. Jadi di minggu kemarin tuh kita udah belajar yang namanya perintah berkondisi ya. Dan kita tahu bahwa ada if else, ada while, ada loop, dan lain-lain. Nah, ya, terus ada in range juga kemarin kita juga sudah sempat belajar ya teman-teman ya. Nah, kondisi-kondisi tersebut harus kalian pahamin karena itu adalah logika. Ya, jadi kalau logikanya udah bisa, udah enak tuh. Ya. Dan juga kemarin kita belajar if else ya. Kalau if else itu ada satu kondisi di mana ada true dan false. Ada if else yang artinya adalah dia ada dua kondisi yang sama. Ya kan, kayak misalkan yang if waktu lebih dari 10 ya kan. Terus and eh, kurang dari 5 kurang dari 12 misalkan. Terus elifnya apa gitu kan. Nah, itu pakainya if elif else. Yang dimana kondisinya itu ada dua kondisi yang sama sebenarnya. Satu konsep yang sama. Ya, jadi ibaratnya kalau pakai elif kan dia ada if ya. If-nya ada banyak ketiga kali gitu kan. Makanya disingkat pakai elif gitu. Terus kemarin kita juga udah belajar loop ya, operator loop. Ya, kita tahu operator loop itu menggunakan kata while ya. Jadi kalau while ini beda sama if else ya. Kalau while itu dia biasanya di sini adalah tidak sama dengan ya. Kalau if else itu kan dia pakainya sama dengan ya. Yang dimana kalau if else itu nilainya itu adalah dia true dulu baru di sini adalah false. Nah, itu kalau if else ya. Tapi kalau loop itu kebalikannya ya, teman-teman ya. Jadi dia di bagian sini dia adalah false baru di bawah sini adalah true. Nah, itu untuk while, teman-teman. Jadi itu bedanya ya, pengulangan dari while. Karena kenapa di sini harus pakai false? Karena kalau misalkan tidak cocok, ya dia akan terus mengulang. Makanya dia pakai false. Dia terus ulang, terus ngelooping nih di sini. Nah, ketika jawabannya true, barulah dia dieksekusi yang ini, gitu. Kalau if else kan dia true dulu baru false. Jika benar, maka lakukan ini. Jika tidak, maka lakukan yang lain. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, ini kemarin juga kita udah belajar tentang for in ya. For in itu adalah kita mau mengulang berapa kali gitu ya. Itu kemarin kita udah pelajarin. For innya berapa? Mau ulangin berapa? Tuh, 3, 4 dan seterusnya. Counter. Counter juga kita udah belajar kemarin ya, yang dimana counter ini menghitung. Ya, jadi dia akan menghitung ada berapa kali perulangannya dan mau berapa kali perulangannya. Itu pakai
Count. Jadi for i in range nanti pakai count. Gitu. Ini kemarin kita udah sempat bahas juga ya sebuah counter. Terus apa lagi di sini? Nah, ini ada ya. Jadi gabungan ya while loop dengan counter pada for loop dengan counter. Nah, kemarin i jadi i jangan bingung. I itu apa? I itu adalah basic dari count biasanya ya. Ya, jadi i sama dengan nol bahwa nilai awalnya adalah nol, i kurang dari n. Ya, n itu variabel ya, bebas variabelnya berapa. Lalu dia akan melaksanakan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Kalau misalkan i-nya lebih. Jadi n ini misalkan ini 5 ya. Contoh 5. Nah, i kurang dari 5, i itu kan nol. Nol kurang dari 5, berarti nanti bacanya gini teman-teman. Cara bacanya adalah di sini nol 5. Nah, ada tanda kurang. Kurang dari 5 berarti batasannya berapa? 4. Loh, kok kenapa 4 Kak? Batasannya 5, bukannya 5 gitu kan? Ya, karena kan di sini pakai kurang dari, bukan kurang dari sama dengan ya. Kalau pakai kurang dari sama dengan, ya dia benar pakai 5. Tapi kalau cuma kurang dari 5, dia 5-nya nggak ngikut gitu. Nah, terus di sini apa? I plus 1 katanya. Nah, kalau I-nya plus 1 berarti loopingnya tuh nambah 1. 0 tambah 1. 1. 1 tambah 1 ininya 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 4. Di 4 dia berhenti. Ada berapa kali looping? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali looping. Itu jadi kalau yang nanya cara baca looping tuh gimana? Begini. Lihat berapa jumlah yang akan dia tambahin. Mungkin kalau kalian belajar matematika ini bakal berpengaruh sama yang namanya suku ke n. Ya. Pernah belajar kan ya? Di matematika ya, suku ke n. Misalkan suku ke n berapa, ya, dia mencarinya berapa. Gitu. Ya, coba kalian ulangin lagi di pelajaran apa tuh matematika yang suku ke n aku lupa tuh. Ya, mencari berapa angka selanjutnya. Nah, jadi n di sini maksudnya adalah di matematika ya, suku ke n gitu. Atau suku ke n, n ini apa ya maksudnya ya? Ya keberapanya lah, suku keberapanya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini ya i min 1 berarti apa? Ya udah dikurangin gitu. Teman-teman ya. Itu mengenai tentang si count. Nah, ini juga harus kalian pahamin banget karena nanti akan berguna banget ya. Ketika kalian ingin looping sesuatu, ingin berapa banyak. Tuh, n-nya ada sebanyak berapa kali n-nya. Nah, kemarin kita ada range. Oke, ada range. Ada yang satu, ada yang A, B gitu kan. Jadi, satu ini adalah berapa? Maunya berapa? Misalkan 5. Artinya ulangin sama 5 kali gitu. Ya. Nah, kalau yang A, koma B, ya itu kayak gini ya, membuat urutan dari angka-angka tuh. A plus satu, A plus 2 dan seterusnya. B-nya di B kurang satu. Jadi, A, koma B ini artinya adalah range, teman-teman. Ya kan, kalau kita lihat di sini adalah A plus satu, A plus 2. B-nya malah minus tuh. Nah, jadi kalau plus ketemu minus di sini ada range di situ, ada tengah-tengah ya kan. Nah, jadi misalkan kayak contoh 2 5. Nah, berarti ada range di sini. Ada berapa kali range-nya? 2, 3, 4. Tuh, ini range. Nah, itu kalau tuh pakainya A sama B. A, koma B biasanya. Jadi A-nya plus 1, B-nya minus 1. Nanti akan ketemu di sini. Gitu. Cuman ini agak lumayan jarang ya, A, koma B. Biasanya yang paling sering dipakai adalah yang ini. Nah, jadi range N5. Jadi gampang banget dipahamin ya. Jadi dia akan looping selama 5 kali, teman-teman. For i in range, artinya untuk nilai i-nya, i-nya berapa? I-nya misalkan 0. In range n, ini 5 misalkan. Nah, dia akan looping 5 kali. Fungsinya sama persis, kalau kalian udah tahu sama yang ini ya. Hampir sama ya. Cuman ini lebih diperjelas lagi, teman-teman. Itu. Kayak hampir mirip, hampir mirip. Cuman ini pakai while, ini pakai for. Gitu. Dia melakukan hal yang sama. Oke, itu mengenai tentang for, loop, while, counter. Oke, hari ini kita ngapain? Kita lihat coba. Nah,
Di sini ada contoh soal. Oke. Jadi di sini ada pergabungan ya. Ini kalian harus pahamin juga gabungan antara while, if, elif, else. Nah, dia akan digabung. Di sini kita lihat ya untuk solusi di mana pertanyaan input dia akan masukin sebuah input while ya ketika pertanyaannya tidak off ya. Jadi pertanyaannya selain off ya. Kenapa aku bilang ini? Karena while itu yang kita tahu adalah awalnya itu adalah dia adalah false. Nah, karena ada tanda apa? Tidak sama dengan di situ. Jadi cara bacanya adalah ketika si pertanyaan ini tidak sama dengan off, artinya ketika si user itu tidak mengetikkan kata off, dia akan melakukan apa? Ini, dia akan melakukan ini. Nah, ngapain tuh? Jika pertanyaannya, nah, dia gabung. Selain dia bilang off, ya ketika dia nggak bilang off, oke, dia akan melakukan ini. Jika pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu lakukan, jadi eh, looping yang pertama itu dia tidak tereksekusi. Kenapa? Karena dia bukan ngetikin off. Dia ngetikin misalkan aku mau ngetikin apa aja deh, bla 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 gitu kan. Baru tuh kondisinya muncul. Jika pertanyaannya apa yang bisa kamu lakukan? Nah, oke. Print, saya bisa bicara denganmu jika kamu sedih. Maksudnya adalah ketika dia nggak ngetikin off, tapi dia ngetikin apa yang bisa kamu lakukan, dia akan ngeprint yang ini. Jika bukan apa yang bisa kamu lakukan, ya misalkan opsi yang kedua adalah, jadi di sini adalah opsi ya. Nah, ini opsi yang pertama, dan yang ini adalah opsi yang kedua, gitu. Jadi ketika aku nggak ngetikin kata off, terus aku juga nggak ngetikin apa yang bisa kamu lakukan, tapi aku ngetikin sebutkan lelucon. Nah, ketika aku ngetikin sebutkan lelucon, baru tuh yang ini dieksekusi. Oke. Jika tidak ininya enggak, maka dia akan sini, gitu. Oke. Nah, ketika semuanya tidak terulang, ya, ketika semuanya dia memilih off, dia akan masuk ke bilangan true. Dia akan masuk ke true. Ini adalah true di sini, gitu. Dia akan ulangin lagi di situ. Dia yang terakhir itu biasanya dia adalah true. Dia akan berhenti dan dia akan ngulang. Oke, itu mengenai while, if, elif, else. Kalau dia nggak bilang off, ya, tapi kalau dia bilang off, ini nggak akan dieksekusi sama dia, gagal, ya kan? Oke, dia akan berhenti di situ, gitu teman-teman. Tapi kalau dia nggak ngetikin off, dia akan bilang ngetik ini nggak dia? Oh ternyata apa yang bisa kamu lakukan nggak diketik tuh sama dia. Terus sebutkan lelucon, gitu kan? Nah, oke, sebentar ya. Ini si Amara atau bentar, bentar. Bentar ya Amara. Oke, dah aku lanjut lagi ya. Jadi ketika dia misalkan dia nggak ngetikin ini, dia nggak ngetikin ini, ya, selain itulah dia ngetik. Nah dia baru ngetik yang ini. Maksudnya dia akan ngeprint yang ini. Jadi jangan sampai terkecoh teman-teman. Jadi if yang ini adalah opsi pertama maksudnya. Kalau misalkan kamu ngetikin ini, dia bakal ngeprint ini. Kalau misalkan nggak itu, ini opsi kedua. Kalau kedua opsi ini nggak benar, ya nggak diketikin sama dia, ya udah dia bakal bilang yang ini. Maaf, saya tidak paham. Itu cara kerja dari sebuah program. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Kira-kira, karena udah mulai lumayan bingung. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum paham nggak? Kira-kira dari sini? Nggak, kayak paham ya? Oke, kalau gitu.
Apa nih? Bagaimana akan program merespon jika pengguna memasukkan pertanyaan berikut musik apa yang enak didengar? Nah, jadi while ini, teman-teman ya, program ini sebenarnya adalah program dasar dari chatbot. Nah, kalian pernah dengar nggak kata chatbot? Biasanya chatbot itu dia akan bilang apa yang kamu butuhkannya kayak AI lah, kayak AI. Ya, jadi sebenarnya AI itu basicnya itu dari sini dulu sih. Ya, misalkan kamu mau ngomongin apa, dia bakal jawab apa, kayak gitu. Ya, ya lebih tepatnya lebih kayak chatbot sih, teman-teman ya. Karena kalau AI itu kan dia harus mikir kan, dia harus ngambil data. Tapi kalau ini enggak, dia mirip kayak chatbot gitu. Kak, maaf telat. Ya nggak apa-apa. Minta Bentar, itu linknya. kayaknya masuk grup. Lah aku punya nomor baru makanya dimasukin. Bentar, bentar. Lupa, lupa, nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Apa hobimu? Buat menjawab saya menyukai komputer. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi kita semacam membuat sebuah dialog juga bisa sama program kita, gitu. Jadi kita inputin apa, nanti dia akan jawab apa, dan akan terus diulangi seperti itu. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, ini udah lumayan panjang ya. Aku akan coba ringkas biar kalian lebih paham. Oke, kita nggak usah lihat ini ya, karena ini pasti bakal puyeng. Ini siapa nih? Suara apa? Oke. Nah, aku akan jelasin dulu alur dari program ini ya, teman-teman ya. Di sini ada dua variabel yang dimana menyimpan sebuah string ya, 36 dan 49 ya. Karena di sini dia kita lihat dia nggak pakai int walaupun di sini dia adalah int ya, tapi dia di sini awal mulanya dia menggunakan string jadi nggak masalah. For I in range 3 dia akan ngulang sebanyak 3 kali. Username pertama inputin angka pertama. Oke, dia akan input. Username kedua dia akan input, input, input. Jika username yang pertama ini dia sama kayak ini 36 ya. Maksudnya jika contoh 25 deh, kita ambil di 25 ya. Jika 25 adalah 36, dia akan bilang kamu menang. Oke? Dia akan selesai. Gitu. Break kan kita tahu ya, break itu artinya selesai kan. Dia akan langsung menghentikan sebuah program menggunakan break. Jika tidak, dia akan bilang ini. Jadi ketika angkanya tidak 36, dia akan melakukan ini. Makanya di sini ketika angkanya 25 ya, dia akan masuk lagi. Tuh, kamu menebak angka pertama, ya kan? Dia tidak akan selesai. Dia akan menebak angka pertama. Itu. Karena 25 kan bukan 36 gitu. Terus yang kedua, input yang kedua adalah 49. Nah, ternyata 49 sama nih nilainya. Sama yang udah kita masukin di awal tadi, 49. Ketika angka kedua ini sama, 49, kalian lihat di sini. Karena kan di sini ada if berapa kali tuh. Dia pakai if ini kan, tunggal kan. If tutup di sini. Nah, terus dia akan bilang di sini, jika, nah, jika 49 sama dengan 49 yang di sini, tuh, dia akan bilang apa? Kamu menebak angka kedua, gitu. Makanya di sini dia print. Nah, jika salah satu ditebak sama dia, dia akan bilang kayak gitu. Oh, ternyata bener nih angka keduanya 49. Dia akan bilang gini, kamu menebak angka kedua, gitu. Nah, ketika dua-duanya itu ditebak sama dia, sepertinya ya, angka pertama 36, angka kedua 49, dia akan langsung print kamu menang, gitu ya. Karena di sini kalian lihat, jika user pertama adalah angka pertama, ya artinya adalah kalau dia 36 sama dengan 36, dia akan menginputkan ini kan if-nya kan sampai sampai sini ya. Ya, jika username-nya
sama dengan 62 atau jika nilai 49 sama dengan 49, artinya dua kondisi ini benar, ya. Dia akan menginputkan kamu menang, gitu. Karena dua hal ini sudah terpenuhi sama dia. Nah, dua yang ini udah terpenuhi. Dia akan input kamu menang. Tapi kalau cuma salah satu aja, ya, ketika salah satu yang benar, kayak misalnya 36 benar nih, 6 pertama 36 benar, dia akan lihat di sini. Nah, jika ini benar, gitu kan, otomatis yang ini kita nggak tahu nih, angka kedua bisa benar atau enggak. Tapi kalau ini benar, ada kesempatan tuh, kamu menebak angka pertama, walaupun yang ini salah, ya kan? Karena kalau yang ini salah, otomatis di else dong. Else-nya adalah kamu menebak angka pertama, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, jika yang kedua ini benar, ya udah, dia akan bilang di sini, kamu menebak angka kedua, gitu. Jadi kunci eksekusi kedua-duanya benar itu ada di sini, teman-teman. Nih, ada di sini. Nah, kunci kalau misalkan dia mau benar, gitu. Oke, ini udah mulai pusing ya, teman-teman ya. Jadi cara kerjanya kayak gini. Nah, di dalam if ada if lagi, gitu. Jadi logikanya harus dikuatin. Di dalam if ada if lagi di sini. Ini if nih. If else kan dia nyatu tuh. Ini if yang pertama ini tuh. Jadi kalau misalkan yang if yang ini dia gagal, ya dia salah nih. Ya udah, dia masuk ke yang kedua. Dia lihat lagi nih, apakah nomor kedua 49 ini sama dengan 49? Kalau iya, ya udah, kamu menang, ya kan? Kalau misalkan enggak, dia bilang kamu menebak angka pertama. Gitu deh, karena di sini ada else. Ya dong, otomatis logikanya kalau if yang ini ya, yang ini dia benar, ya kan? Nah, dia lihat lagi apakah yang ini benar, kalau yang ini salah, ya udah, dia ngomong yang ini. Kamu bilang angka pertama. Berarti angka pertama udah pasti benar dong. Karena kalau angka yang pertama ini nggak benar, ini salah, otomatis ini nggak akan dieksekusi. Nah, dia akan larinya ke sini. Dia akan ngecek nomor yang 6 kedua ini benar nggak? 49. Gitu, simpel ya logikanya. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak dari kalian? Sebelum kita lanjut ke latihan. Karena kita masih ngomongin bersarang nih, masih ngomongin cabang. Ada yang mau tanya dulu nggak? Gimana? Ini aku kirimin nih materi ke kalian. Nah, kalian boleh cek itu. Di sini ada handbook ya? Oh iya, ada handbook. Ya, kalian boleh buka itu handbooknya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Yang ini. Nggak ada. Paham nggak nih? Kak, coba jelasin sekali lagi. Aku nggak paham. Aku ngantuk. Oke. Emang nih Amara. Yaudah, aku jelasin. Pelan-pelan ya. Jadi, pertama, kita punya dua variabel. Ya, 61 angkanya 36. 6 yang 2, 49. For I in range 3. 3 itu artinya dia maksimal 3 kali perulangan lah. Ya kan, namanya 3. Range-nya 3. Ini adalah 3 kali perulangan. Nah, jika dia menginputkan angka pertama dan angka kedua. Misalkan angka pertama di sini dia inputnya 25, angka keduanya 49. Oke. Angka pertama 25 apakah benar? Tidak ya. Karena di sini nilainya adalah 36. Sementara ini 25 ini salah. Yang kedua 49. Ini benar ya, 49. Nah, kita lihat barisnya. Jika user
user 61 adalah 61, maksudnya adalah jika user 6 ini kan 25 ya, 61 ya. 25 adalah 36, otomatis salah dong, ya kan? 25 sama dengan 36 nilainya adalah false. Salah. Otomatis yang ini salah nih. Set, coret. Nah, dia akan masuk ke yang baris kedua, baris yang selanjutnya. Dia akan ngecek jika user 62 adalah 62, artinya adalah jika nilainya 49, ya, 49 dan 49, otomatis ini true kan? True, nilainya true. Nah, jika dia nilainya true, dia akan bilang apa? Print, kamu menang. Oke? Dia akan bilang kamu menang. Tetapi 61-nya itu kan salah, gitu loh. Dia salah di sini. Nah, karena di sini ada salah satu yang salah, nih, yang ini salah, otomatis ini ikut salah. Tuh. Akhirnya dia masuknya ke sini, ke else. Kamu menebak angka pertama. Sorry, 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 sorry. Ini angka pertama ya. Bentar. Kak. Nah, kenapa? Berarti kalau misalnya kayak gitu, terus angka yang pertama misalnya udah bener, nanti bakal dibilangin kalau kamu menebak angka pertama gitu. Tapi harus tetap ulang lagi. Terus kalau misalnya udah bener-bener sama baru bisa gitu. Ya, jadi dia kalau dia harus dua-duanya benar, baru dia akan masuk ke sini. Karena Tapi kan, kalau ada salah satu angka yang bener, bakal dikasih teks. Kamu menebak angka pertama atau kamu menebak angka kedua gitu. ya tergantung. Dia benar nggak 61-nya yang ini? Yang Kalau kamu misalnya bener gitu loh. ya benar. Nah, Kalau misalkan dia ini salah, ya udah. Otomatis gini. Aku tadi salah ngomong di sini, di sini. Jadi di sini kan dia udah salah ya. Otomatis yang kotak ini nih, aku kotakin dulu. Otomatis yang ini, ya, itu udah salah. Dia nggak akan tereksekusi. Ini udah salah. Karena dari sini udah salah. Yang 61 kan. Baliklah dia ke sini, ke else. Nah, baru dia ngomongin username. Username yang kedua. Nah, karena nilainya sama, 49 sama kayak 49, barulah dia akan bilang ini, kamu menebak angka kedua. Nah, makanya di sini dia nebak angka kedua. Gitu. Nah, ketika dia udah menebak angka kedua, karena di sini dia 3 kali ulang ya, makanya dia bisa ngulangin lagi dong. Ya kan? Dia ulangin lagi. Dia ngulangin lagi, balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke sini nih kita udah nggak ngomongin yang ini lagi ya. Ini udah selesai kan tadi? Set, selesai. Nah, udah selesai nih. Dah. Dia ulangin lagi. Angka pertama 36. Oh, ternyata benar 36. 36 sama 36 udah benar nih. Otomatis ini udah nggak dieksekusi lagi sama dia. Set, gitu. Ini udah nggak ada nih. Nah, angka kedua masukin 49. Set, ternyata benar. Masuklah ke sini. 49 benar nih. Ini benar, ini benar. Yang else ini udah nggak gini lagi, udah selesai. Barulah dia inputin kamu menang. Nah, ketika kamu menang, ada kata break. 3 kali ini udah selesai, gitu. Jadi sebelum dia 3 kali ngulang tapi udah bener dan udah ada breaknya, walaupun ini sampai 100 kali pun dia nggak akan ngulang karena udah selesai. Tujuan dia udah beres. Kamu menang. Gitu ya, Amara ya. Gimana? Paham nggak? Insya Allah. Yang lain gimana? Paham nggak? Nggak apa-apa, tanyain aja. Paham. Paham ya? Oke. Nggak apa kalau nggak paham, aku ulangin lagi kok. Tenang aja. Oke. Paham nih ya? Ada yang masih puyeng nggak? Kira-kira bingung nggak? Oke, aman. Aman ya? Oke. Kalau kalau ngeliat kayak gini pasti aman, tapi kalau disuruh ngetik pasti bingung ya kan? Oke, ini pasti paham lah. Tapi nanti coba kita ngetik. Oke, kayak biasa guys, kita coba latihan soal ya. Kalian boleh buka course.
Udah aku kirim kan di chat ya. Berarti sekarang kita pertemuan 5 nih, nomor 9 ya. Kita latihan. Kita latihan dulu nomor 9. Yang struktur kontrol bersarang. Nih, kita buka nomor 9. Oke, ini kita next aja ya. Nah, oke, kita akan bahas di nomor 1 nih, teman-teman. Oke, aku harap kalian udah buka. Ada yang udah ngerjain? Wih, Olive dong ya? Mantap, Olive. Oke, keren. Oke, di sini kita coba cek. Nah, ini sama kayak tadi nih, ada off-offan nih ya. Kayak yang mana tadi ya? Kayak yang ada off-offan mana? Oh, nah, ini nih, off-offan. Oke, nih, off-offan. Ya udah, kita coba kerjain, kita coba latihin. Di sini udah ada beberapa baris. Oke ya, apa ini? Oke, di sini kita play dulu deh. Nah, oke, nomor 5 ini salah ya. Nah, kira-kira apa? Kita baca dulu nih. Program melanjutkan pertanyaan penggunaan ke operator yang benar sebelum kata stop dimasukkan. Jika pertanyaan dimasukkan, ya maka dia akan bilang pertanyaan telah dikirim. Jika pengguna secara tidak sengaja memencet enter, baris kosong dimasukkan. Tidak ada yang ditampilkan. Setelah membaca off, program mencetak sampai jumpa. Oke, ketika dia ngetikin kata off, berarti udah nih, dia akan selesai sampai jumpa. Oke, kalau kita lihat dari sini, teman-teman, ya, dia pakai while, if, elif, else, ya kan? Kita coba masukin di sini. Oke, pertanyaan, input, bla 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 bla, tutup chat. Berarti di sini while, berarti ini adalah while pertanyaan. Nah, oke, while. While itu awalnya tuh true, baru false, apa false, abis itu true? Apa? Kira-kira? While, oke. Ayo, while itu true dulu atau false dulu? Mana nih suaranya nih? Ayo, tadi kan paham. Coba, while itu true dulu atau false dulu? While pertanyaan sambil-samaan off, gimana? True. Siapa tuh yang ngomong? True, Olive. True atau false dulu, Olive di sini. Apa operasi logisnya? Bener nggak, Olivia? Pakai sama dengan. Ya, benar. False dulu ya. Oke, ingat, while pasti sini adalah false atau tidak sama dengan ya. Kenapa sih aku bilang true sama false? True itu kan sama dengan. Udah pasti kan? Nah, berarti kalau false-nya adalah tidak sama dengan. Ayo, jangan sampai lupa nih. While. Artinya adalah ketika pertanyaannya tidak off, dia akan ngapain nih? Jika pertanyaan balik lagi ke sini. Jika pertanyaan dimasukkan pesan, dimasukkan pesan ditampilkan pertanyaan apa? Pertanyaan telah dikirim. Oke, berarti ini benar ya. Jika pertanyaan titik-titik nih atau yang namanya ini adalah string kosong, ya, string kosong, maka print pertanyaan telah dikirim. Oke, ini udah benar nih. Jika pertanyaan pesan ditampilkan, ya, string kosong, dia akan masuk yang ini. Selanjutnya, ini harusnya tinggal di sini. Nah, di bawahnya if ini, kan dia masih satu keluarga. Oke, terus abis itu bawahnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan juga nggak kayak gini nih. Enter. Nah, di bawah sini ya, pertanyaan. Oke, pertanyaan. Output nih. Ini harusnya apa nih? Output apa apa?
Harusnya apa? Input. Input. Masukkan pertanyaanmu of tutup chat. Nah, ini akan dijadiin while sama dia. Dia akan mengulang kan, bener nggak? Akan mengulang kan? Masukkan pertanyaanmu ya kan. Nah, dia akan ulang nih. Oke, dia akan ngulang. Setelah itu habis itu print sampai jumpa. Udah ya, cuma nyendang ya? Berarti ya. Coba kita coba play. Oke, bisa ya. Beritahu saya cara membuat obrolan grup panjang banget. Kita coba ketik beri tahu saya. Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Oke, entar. Nah, pertanyaan telah dikirim. Oke, bener ya. Dia akan masuk ke sini ya. Nah, jika pertanyaannya tidak sama dengan string kosong, oke, tidak sama dengan string kosong, artinya ya kita cuma enter doang nih. Enter doang. Wah, tuh. Kenapa dia nggak mau enter aja? Oh, dia nggak mau ya? Bentar, bentar, bentar. Coba aku ulang. Oke, bisa saja membuat grup. Ini tuh kosong, coba enter doang, coba. Spasi, enter. Oke, baru di off. Nah, sampai jumpa ya. Oke, jadi ini yang di sini pakai spasi ya. Tapi ini nggak mau di checklist ya. Oh, loh. Kok gini? Nggak bisa dipencet. Lah, tuh, tuh. Iya, iya, benar-benar. Ini kalian gini nggak sih? Ininya kok nggak bisa di ini sih? Nggak bisa di ini. Waduh, no respon guys. Kenapa ya? Bentar ya. Loh, tes, tes. Suara aku ada nggak di kalian? Ada. Ada? Loh, kenapa nih Algonovanya tiba-tiba? Kalian kayak gini nggak? Enggak, aku udah di level 2. Loh, kok miser gini sih? Bentar ya. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Kok aku jadi gini? Gitu ya? Coba-coba bentar ya. Nggak dikasih itu nggak cetak apa-apa. Loh, kok aku nggak bisa buka Algonova? Kok gini sih? Bentar ya. Bentar, bentar. Wait, 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 wait. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Nggak bisa ya? Novita juga ya? Beritahu saya benar ya, coba aku ulang dulu. Beritahu saya cara membuat obrolan grup. Ini harusnya di enter kan? Nah, baru off. Nah, baru bisa. Astagfirullah. Nah, enter, off. Nah, baru bisa. Oh, lihat ini aku ya. Jadi si pertanyaan ini dia harus berada di bawahnya if, guys. Nah, si pertanyaan ini if tutupnya di sini. Kayaknya aku salah tutup ya tadi deh. Coba, Kak, kok aku jadi nggak bisa sih, Kak? nggak bisa. Coba share screen. Ini, Kak, muter-muter terus. Coba di refresh deh. Tuh, ini udah di-refresh, Kak, lagi muter. Buka yang baru deh. Dia kayaknya ngebug deh. Buka yang baru. Nah, ini tutup aja. Ya tutup aja. Yuk.
Sebentar aku kirim deh kalian ya. Oke, jadi aku ulangin lagi posisinya, spasinya lihat ya. Kayaknya tadi gara-gara aku di sini deh spasinya deh. Nah, ini tuh harusnya dia pertanyaannya sejajar sama if. Nih, coba kalian ulangin lagi deh. Dia if-nya sejajar sama pertanyaan. Aku tadi kayaknya kelupaan. Kayaknya kayak gini deh kalau nggak salah. Seingat aku gini deh. Di bawah print. Jadi dia sejajar ya. If yang ini sejajar sama pertanyaan. Karena di sini kan dia pengen ketika kosong, pertanyaannya telah dikirim tuh. Jadi jika pertanyaan tidak sama dengan kosong, ya kalau tidak sama dengan kosong, ya, dia akan bilang pertanyaannya telah dikirim. Makanya kan di sini dia input, pertanyaan dikirim. Kalau ininya kosong, ya dia akan masuknya ke sini nih. Makanya kan di sini kan dia ngulangin lagi, gitu. Ini punyanya dia, tuh. Kenapa? Karena di sini kan kita kosong, ini kosong. Ini nggak akan kena print, gitu. Karena kan kalau tidak sama dengan kosong, ya udah, dia nggak akan tereksekusi kan. Jadi yang tereksekusi itu yang ini. Nah, yang ini baru ketika kita off, dia selesai, gitu. Kalau yang pengen tahu alurnya. Nah, tuh kalau kalian lihat di sini, ketika aku masukin dia A, pertanyaannya dikirim. Lihat, di sini aku tambahin tanda CIH tuh satu. Tuh kan satunya yang di sini kan, tuh satu. Jadi ini punyanya dia, gitu teman-teman. Jadi jangan pikir, oh yang ini dia bakal ke looping nih. Enggak ya, salah. Jadi yang ke looping itu yang ini. Ini sebagai awalan doang, gitu. Yang ke looping itu yang ini, yang pertanyaan yang ini. Oke, dan ini cuma contoh doang kok. Aku ini. Oke, gimana ada yang belum bisa? Ada yang masih belum bisa? Kira-kira siapa? Aku bantu sini. Oke, udah pada bisa semua ya. Nah, bilang dong. Ah, kepencet. Bentar, bentar dulu. Kepencet. Nomor dua ada yang udah selesai. Nomor dua. Oh, Mahes sama Olivia ya. Hmm. Oke, kita lanjut di nomor dua. Oke, kita play dulu seperti biasa. Di sini apa tuh? Manajemen dari jaringan sosial A Friend Around mengirim daftar pertanyaan dan jawaban. Siapa namamu? Namaku Kristen. Kristina. Apakah kamu punya hobi? Dan lain-lain ya. Pertanyaan. Input tanyakan pertanyaan stop untuk selesai. Oke, siapa namamu? Saat robot berjalan, jika tanya siapa namamu. Oke, coba kita kerjain. Nah, di sini berarti ada banyak nih. Kita pakai pencet. Kita berarti pakai pengulangan karena di sini ada beberapa. Oke, kita pakai while. Nah, while ketika si pertanyaannya tidak sama dengan, oke, tidak sama dengan apa? Kita baca. Manajemen dari jaringan sosial Alfred Ron mengirim daftar pertanyaan dari jawaban. Siapa namamu dan lain-lain. Setelah kata stop, robot harus keluar. Setelah kata stop, robotnya harus keluar. Oke, paham nih. Paham nggak kira-kira? Setelah kata stop, robotnya akan keluar. Berarti kata stop ini adalah kunci sebagai true atau false, teman-teman. False, pinter, Afkar. Oke, udah mulai paham nih, Afkar. Mantap, pinter. Jadi maksudnya adalah ketika kita ngetikin kata stop, dia bilang robotnya harus keluar. Otomatis ini adalah false. Berarti stop ini adalah false. Karena kenapa? Karena ketika dia keluar, dia nilainya true. Nah, stopnya ini adalah false-nya. Gitu, teman-teman.
Makanya di sini kita pakai stop. Gimana? Paham nggak nih yang lain? Maksudnya? Oh, kita kayaknya panjang banget ya ngebahas ini. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa ngebahas sedikit, yang penting paham deh. Oke, lanjut lagi. Titik dua jangan lupa. Nah, baru di sini. Ketika kita nggak menjawab kata stop, dia akan melakukan ini teman-teman. Tuh, siapa namamu? Dan lain-lain. Berarti kita pakai if ya. Jika pertanyaan sama dengan siapa namamu ya. Nah, siapa namamu? Huruf apa nih? Huruf D ya. Siapa namamu? Oke. Maka print apa? Print namaku Christina. Tuh, enak tuh ya, tinggal copy paste aja nih. Nah, paham lah, pasti kalian paham yang ini. Tuh, namaku Christina. Set. Di sini ada if yang banyak. Ada if, ada if, ada if, ada if. Nah, ketika ada banyak if kayak gini, kita udah nggak pakai if lagi, bukan gini lagi ya. Tapi kita pakainya adalah elif. Elif, apalagi elif, pertanyaan, terus coba pertanyaan, terus apa lagi? Mana nih yang lain? Coba siapa yang mau jawab? Terus pertanyaan, coba ya. Coba Afkar deh, Afkar. Habisnya apa, Afkar? Afkar. Pertanyaan terus apa lagi, Afkar? Coba. Habis pertanyaan terus kita kasih apa? Input. Kok input? Di sini lihat. Tuh. Nah, kira-kira kasih apa tuh? Lihat soal nomor nomor 2 tuh. Itu nomor satu kan tadi udah kita kerjain loh. Berarti kalau nomor 2 gimana? Coba. Nomor satu kan udah bener nih nomor satu nih. Nah, sekarang kalau nomor 2 harusnya sama dong. Berarti pertanyaan, ya pertanyaan terus pakai apa? Kondisinya apa? Kondisi apa namanya? Operator logisnya apa? Ya, betul. Novita Afkar. Oke, good ya. Sama dengan. Nah, gitu dong. Karena aku pengen kalian tuh paham. Jangan pakai chat GPT ya. Nah, apakah kamu punya hobi? Oh, Amara. So asik. Sorry, Mara. Oke, bagus, Mar. Tumben. Benar. Oke, apakah kamu punya hobi? Dia akan print apa di sini? Saya suka menggambar. Udah, gampang ini harusnya mah. Nah, lagi tambahin lagi Elif. Apa tuh? Pertanyaan sama kayak tadi, sama dengan ketik apa tuh? Oh, secara tidak langsung mencet enter ya. Nah, berarti kalau di sini ada kata secara tidak sengaja mencet enter, ya udah nggak usah dikasih apa-apa ya. Gitu. Kosong, string kosong artinya teman-teman. Di sini print, print, tanyakan sesuatu. Oke. Nah, habis tanyakan sesuatu, elif lagi. Terakhir. Oke, pertanyaan sama dengan ketik semua pertanyaan lainnya. Berarti apa? Semua pertanyaan lainnya saya tidak paham. Sayangnya saya tidak paham. Oh, berarti ini else ya? Berarti itu kan udah terakhir kan? Berarti ini else, titik dua. Berarti tinggal print aja, print. Sayangnya saya tidak paham.
Karena kan semua pertanyaan lainnya kan, berarti udah selesai tuh. Tinggal else aja terakhir. Oke. Terus setelah kata stop, robotnya harus keluar. Berarti kalau keluar, tanyakan pertanyaan stop selesai gitu kan. Dia akan balik lagi ke sini kan. Ya kan? Stop untuk sobat ini ya. Tanyakan pertanyaan stop selesai. Berarti di sini pertanyaan sama dengan input, tanyakan pertanyaan. Ini kalau ada yang bingung ngambil dari sini ya. Tanyakan pertanyaan stop pertanyaan stop selesai. Titik dua. Oke, coba kita coba ya. Siapa namamu? Siapa namamu? Oke, nama aku Kristina. Oke, benar ya. Terus habis itu selanjutnya adalah enter ya. Enter. Tanyakan sesuatu. Oke, benar. Apakah kamu punya hobi? Apakah kamu... Oke, saya suka menggambar. Setelah saya suka menggambar, dia akan bilang stop. Oke, berakhir ya. Titis. Siapa namamu? Namamu. Enter lagi. Apakah? Apakah kamu punya hobi? Oke, stop. Oke, sip. Benar ya. Oke, gimana? Logikanya? Nyampe nggak? Paham nggak kira-kira nih? Udah mulai capek ya? Susah ya? Ingat ya? Aku nggak bisa, Kenapa? nggak Harus, bisa. harus bisa. Aneh. Padahal udah sama. Coba sini. Siapa? Amarat. Lupa aku punya. Makanya mana maka? Kamu lupa, lupa Hah? itu. Maka. Oh, hah? Maka. Titik dua. Mana sih? Titik dua. Makanya belum titik dua nih. Oh, Hmm. Nih, biasain deh. If, elif, titik dua belakangnya tuh. Lupa. oke. Lagi tuh, titik dua. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, Afkar coba share screen. Coba play. Sini, Afkar. Lupa aku nyut-nyutan. Siapa namamu? Dia kenal lupa ya. Oke, wait. Afkar, pertanyaannya ini harus sejajar sama else. Ya, sejajar sama. Nah, dah, coba. Nah, oke bisa ya. Coba, siapa namamu? Oke, nah kan itu apa? Sayangnya saya tidak paham. Benar. Kayaknya ada yang kelewatan deh. Iya nggak sih? Ada yang kelewatan nih. Coba lihat lagi deh. Coba lihat lagi, Afkar. Kamu kelewatan nih. Coba buka soal deh. Nah, yang ini mana? Tanyakan sesuatu. Belum. Tuh, belum ada. Sampai hobi doang nih. Tuh kan? Bawahnya sini nih. Bawahnya sini. Harusnya tanyakan sesuatu. Tuh. Nah, bikin lagi coba. Di bawahnya menggambar tuh. Sama kayak tadi Elif. Pertanyaan gitu. Nah, Elif. Nah, sama pertanyaan. Nah, baru di enter lagi. Karena kan tuh sering kosong kan. Dia bilang secara tidak sengaja mencet enter. Berarti Tahu enter. nggak bisa juga.
Sini share screen. Natali boleh share screen dulu nanti ya bisa marah Natali ya. Natali dulu, Amara nanti. Ya. Natali. Oke, apa yang nggak bisa? Coba aku baca dulu, bentar ya. Hmm. Tanyakan pertanyaan. Oke, stop. Siapa namamu? Banyak yang bisa. Namaku Christina. Oke, apakah kamu punya hobi? Coba buka ini dong. Siapa namanya? Natali, buka itu. Nah ya, Christina. Apakah apakah kamu punya hobi? Oke. Saya suka menggambar. Oke, benar. Elif, pertanyaan. Print, tanyakan sesuatu. Tanyakan sesuatu titik. Sayangnya saya tidak paham. Nah nih, koma nih nggak ada. Tuh, sayangnya koma nih. Nah, oke. Terus tanyakan pertanyaan. Stop. Selesai. Oke, coba di play. Natali. Nah, coba. Siapa namamu? S-nya gede, Natali. Oke, oke, kita nggak apa-apa ya. Agak lama. Aku soalnya makin lama makin banyak, guys. Mungkin cuman beberapa soal, tapi panjang. Amai ya? Oke, Amai nanti ya, habis Amara ya, Amai ya. Akmal ya namanya ya. Kamu namanya Amai. Amai itu apa sih Amai? Aci Lambai. Ini enter. Siapa namanya? Natalia tinggal enter aja itu. Off. Habis itu off. Stop, stop. Kayaknya stopnya kamu harusnya huruf gede deh, ya nggak sih? Enggak ya, huruf kecil ya. Oh ya udah, langsung stop aja. Sip. Nah, stop. Gitu. STOP. Udah enter. Oke, mantap. Sini Amara mana? Habis Amara ama ya. Aku tuh kan udah tak stop terus tak enter, tapi ki gak iso. Oh, nggak iso. Gak iso di ijo-ijo kan lho. Oke, rapopo. Iya sama deh, sumpah. Puyeng nggak? Kamu puyeng nggak? Puyeng. Minum Panadol. Oh, aku yang jujur. Ya, apa nama juga belajar, makin lama makin susah. Masa makin lama makin gampang? Iyo. Ini ngapain ada untuk cuy? Emang iya ya? Coba deh Oh lihat soal. iya. Lihat soal. Coba lihat soal dulu. Ngadi. Oh, Coba maaf. lihat soal. Gini ya. Kurang strip kok. Untuk. Saya kak, Nah, coba dulu. ini juga berarti. Rama. Jangan, nah tuh lihat soal lah tuh. Hah? Lihat Ya soal. iya kak. Tuh, Arahnya aja yang untuk. tuh. Ngapain ganti pakai strip? Oh, terus ya Allah. Ngantuk. Kayak, Besok kan MPLS. besok yang PLS ya? Udah masuk SMP ya? Ih, iya. Asik. Ya. Namamu Gece. Gece apa? Kak. Ada temanku. Astaga. Sini Amai. Share screen. Mai. Siapa namanya? Akmal. Share screen sini kakak bantu. Yang belum siapa? Yang belum bisa. Diam setengah sembilan aja. Akmal. Akmal pare. Ini sini Akmal. Mai. Coba aku cek dulu ya. Bentar. Kepencet. Coba. Coba buka ini dong soalnya, Mai. Biar aku lihat. Eh, siapa namamu? Namaku Christina. Apakah kamu punya hobi? Saya suka menggambar. Tanya suatu print. Sayangnya saya tidak paham. Oke, ini kurang spasi.
Ah, coba lihat lagi soalnya. Aku lihat. Oke, coba. Ini seleksi nih. Tipe selesai. Nah, selesai. Nah, coba play dulu. Siapa namamu? Huruf besar S-nya. Tanda tanyanya lupa tuh. Stop lagi. Ah, ah. Kak, tetap nggak bisa. Sabar, sabar. Hmm. Ini C-nya gede. Siapa namanya? Akmal. Christine. Christina. C-nya gede. Oke, coba dulu ya. Harusnya sih udah aman sih ini. Coba sini Amara. Astagfirullah. Makanya jangan velocity mulu, Neng. Velocity. Coba buka ini deh. Buka soalnya deh. Coba aku cek-cekin deh. Nah, ini Christina-nya pakai titik, Neng. Oh ya, Mara. Mar. Tidur. Christina-nya pakai titik. Amara. Lah, apa sih? Aku nggak share screen kok. Apa sih ini saya screen Amara? Oh, Ini nih. Christina kamu pakai titik. Coba lihat soal deh. Coba harus teliti coba. Lihat soal makanya. ini. Nah ya coba. Akmal gimana bisa? Coba lagi. Bisa nggak bisa ya? Siapa namamu coba? Christine. Apakah kamu punya hobi? Ih, Hobi. nggak bisa. Enter lagi. Bentar. Apakah kamu punya hobi? Lo. Apakah apakah kamu punya hobi? Coba deh, stop lagi deh, ulangin deh. Amai. Kok namaku Christina? Coba lagi. Hmm. Duh, mataku picek nih. Apakah kamu punya hobi? Coba, apakah kamu punya hobi? Enter. Loh, Astagfirullahaladzim. loh. Tadi dulu deh, ini kenapa gini nih? Loh, kok aneh? Itu apa yang salah? Apakah kamu punya hobi? Saya suka menggambar. Kok gitu ya? Hmm. Kak, aku tetap gak bisa. Aneh emang. Wait. Nih, aku juga pusing nih. Apa yang salah ya? Saya suka menggambar. Queen Ellie. Tadi ini nomor 11 harusnya oh iya ini nih pertanyaan. Coba ganti dulu pertanyaan. Oh iya benar-benar. Iya, stop. Dia beda variabel ya kayak pertanyaan itu. Di sini nggak jalan. Nah iya coba. Amara mana apanya Amara? Thank you ya. Bisa nggak Mar? Enggak. Share screen aja sini. Stop dulu. Sini, share screen. Yang lain coba lanjutin aja nomor 3 ya. Nanti aku bahas. Ini printnya di sini Amara printnya. Di mana? Nah, hapus satu. Oke, sudah aja sih. Sabar. Coba deh, kamu ketik deh. Ketik sambil aku lihat. Coba ketik dulu. Weh. Apa itu? Balik. Siapa namamu baru? Apakah kamu punya hobi gitu? Coba Hah? lihat deh. Lihat ini deh soal-soal.
Tuh. Oh bener ya, kayak gitu ya. Tanyakan sesuatu ya. Coba awas Iya. ininya. Lihat lagi coba. Nah ini salah nih. Dia nggak kayak gitu. Hah? Coba lagi, ulangin lagi. Aku lihat. Coba. Oh, tanyakan sesuatu ya? Iya, saya kan tanyakan sesuatu. Coba lagi lihat. Aku cek Lah lagi. terus B. Oh nggak ada PY. Coba, coba, coba. Lagi. Masukin lagi coba. Apa? Iya, siapa namamu? Ya Allah, aku sebut namamu. Heeh. Oke, terus Terus, enter. udah, tuh Nah, kayak kok gitu. udah goyang apa ya? Elsa bener nggak? Letaknya. Ini kan pakai spasi ya? Coba lihat deh. Pakai spasi apa gimana? Astagfirullah. Coba di stop. Itu spasi. Hah? Oh Nah, gini. Oh, iya. Tuh. Oke, thank you Olivia. Tuh dibantuin Olivia tuh. Mataku udah tua nih. Suka nggak teliti kadang. Eh, pertanyaannya lupa. apa sih ya Allah? Ulangin lagi. Siapa namamu? Terus Hmm, enter. Apakah kamu punya hobi? murah. Stop. Top. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya. Oke, thank you ya brother. Thank you Olivia. Thank you. Oke, kita lanjut lagi yuk. Picek mataku ini. Oke, lanjut nomor 3. Di jam 8.43 ya. Ini. Jangan mau, Lip. Yuk, lanjut lagi nomor 3 nih terakhir. Nanti kita lanjut lagi. Apa nih? Coba kita play. Apa ini? Oh, ngetik. Lah, walah ini. Bulan 8 tahun 2009 tahun dan bulan salah bulan 7 tahun 2008 kamu nebak bulan bla 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 bla. Oke, berarti ini mirip sama yang soal yang tadi ya, yang kata 3649 itu. Saya sampai ingat tuh. Oke, coba kita lakuin. Ini sama kayak yang tadi ya, teman-teman ya. Kalau kalian cek, nah, sama yang ini. Oke, coba kita jalanin programnya. Oke, di sini udah ada. Nah, kita tinggal for i in range aja, teman-teman ya. Gampang lah. Oke, berarti kita inputin apa dulu, teman-teman? Inputin ya bulan, tahun ya. Bulan sama dengan input dalam kurung. Oke, bulan. Ya udah bulan. Bulan titik dua. Satu lagi apa? Tahun ya. Tahun sama dengan input tahun. Oke, kita udah input nih, input bulan dan tahun. Mengecek data dan mencetak hasil. Kita baca dulu yuk, teman-teman. Oke, kita baca dulu. Nih, jika kedua angka ditebak dengan benar, program menampilkan kamu menang. Jika hanya satu benar, program memberitahukan yang mana yang benar. Jika keduanya salah, berarti tahun dan bulannya salah. Oke, berarti kita di sini tinggal kasih if aja ya. Jika bulan sama dengan bulan yang asli, maka maka apa? Maka print. Kok nggak usah? Maka print. Kok maka print? Sorry. Salah. Kan dia kan ada ini lagi. Jika lagi dong, ya kan? Jika jika tahun sama dengan tahun asli, nah baru nih maka print. Nah jadi kalau misalkan dua-duanya bener nih, bulan asli, tahun asli, maka dia akan bilang apa?
kamu menang. Tuh, sama kayak tadi kan yang kita bahas di awal tadi. Kamu menang. Jika tidak, jika tidak apa tuh? Jika tidak, apa tuh? Tahun dan bulan salah. Jika tidak, jika tidak, kamu menebak. Oke, jika bulan sama dengan bulan asli, jika tahun-tahun asli, berarti kalau ini dua-duanya benar, dia akan bilang kamu menang. Berarti logikanya gini, kalau misalkan yang ininya benar, yang ininya salah, otomatis else-nya adalah punyanya si bulan, ya kan? Ya, ya bulan ya. Di print, kamu menebak bulan, kayak gitu dong. Bener nggak logikanya ya? Ya kan bener lah. Bener nggak? Kalau ini benar, berarti kan dia ke sini ya. Tapi kalau ininya salah, ini udah nggak dieksekusi. Berarti yang else-nya adalah punyanya si bulan, ya kan? Berarti kamu menebak bulan, gitu ya. Nah, jika berarti ada kondisi yang kedua, aduh. Jika ini salah, berarti kalau misalkan bulannya salah, sorry sorry, bulannya salah, otomatis ini salah kan? Nah, berarti ada kondisi selanjutnya di bawah sini. Nah, kondisi selanjutnya adalah menggunakan apa tadi tuh yang di sini? If else ya. Berarti di sini adalah else. Else jika tahun, ya kan? Kan tadi yang pertama udah tuh bulan kan? Bulan sama dengan bulan asli. Berarti sekarang sekarang tuh tahun, tahun sama dengan tahun asli ya. Nah, si tahun asli ini punyanya siapa? Ya punyanya tahun asli. Kalau misalkan ininya salah, mana sih ininya? Bulannya salah, ini salah, ini salah, otomatis ya. Kalau ininya benar, dia akan mencetak kamu tahun dan bulan, tahun dan bulan salah. Kamu menebak tahun, ya kan? Kan nih, ini kan kamu menebak bulan ya. Berarti kalau yang ini print, berarti kamu menebak tahun. Nah, tahun. Oke. Tapi jika tidak dua-duanya benar, ini salah, ini salah, maka else-nya di sini adalah print tahun dan bulan salah gitu kan. Tahun dan bulan salah. Oke. Oke, bener ya. Logikanya coba kita ulangin ya. Jika bulan sama dengan bulan benar, nih kalau benar, maka dia akan lanjut ke sini. Kalau tahun sama tahun aslinya benar, oke, berarti dia akan menang. Oke. Kalau ininya benar, ininya salah, otomatis ini, ya kan? Oke, bener ya. Kalau ininya salah, ininya benar, maka ini. Oke, nyambung. Ini salah, berarti yang ini. Oke, bener ya. Oke, aku coba play. Bismillah. Oke, bisa. 8, 2009. Oke, 7, 2008. 7, 2008. 2000, 2008 atau 2008. Oke, terus apa lagi? 7, 2007. 7, 2007. Oh iya. Nah, di sini dia akan looping lagi tuh. Kira-kira kalau dia looping lagi kita harus kasih apa sih, guys? Biar dia berhenti, kita kasih apa namanya? Break. Betul.
Breaknya di mana kira-kira ngasihnya? Coba kasih gambar lah, coba. Kasih breaknya di mana? Tidur. Di mana Mara? Kasih breaknya mana? Ketika dia menang kan, maka berarti di bawahnya sini dong. Di bawahnya kamu menang. Ya kan kita kasih break ya. Nih, taruh di bawahnya sini, kasih break. Eh, nah, break. Oke, panjang ya. Semoga kalian paham ya. Aku takutnya puyeng ya kalian ya. 8, 2009, 7, 2009, 7, 2000, 2008. Eh, 7, 2008 ya. 7. Nah, 2007. Oke, kamu menang. 8, 2009, 7, 2008, 7, 2007. Oke, alhamdulillah. Yuk. Aku Mantap ya. aku breaknya Apa? pas itu. Pas mana? Oh, nggak jadi. Aku yang salah, maaf. Karena kalau udah menang, selesai kan? Nggak, Iya. aku yang salah, aku yang salah, maaf. Oh, iya. Kamu emang salah. Karena aku emang harus benar-benar. Kayak gimana guys? Puyeng nggak? Puyeng ya? Yang ini kalian paham nggak? Ini mikir banget nih otaknya. Paham ya? Ini sebenarnya ada lagi nih, lanjutannya lagi. Cuman udahlah sampai sini aja nggak apa-apa. Takutnya kalian eh, puyeng banget. Nanti pelan-pelan aja. Kayak ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Kalau ada yang masih belum paham, nggak apa-apa tanya aja. Nanti aku jelasin. Hmm. Alfi, Dimas, Amai, Natali, Mahes, ini siapa nih? Wiwin, Afkar, paham nggak? Paham ya? Oke, sebentar. Coba aku cek ya. Oke, gimana Alfi, Natali, Akmal? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Bisa nggak? Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Boleh sini, aku bantu. Oke, sini, Natali, sini, aku bantuin. Oke, Natali. Oke, ini benar, benar. Ah, titik duanya belum nih, Natali. Lupa tuh. Ini kan ada titik dua. Nih, titik dua tuh. Nah, titik duanya belum. Oke. Hehe, di dalam petik. Nah, oke. Sip. Jika bulan sama dengan bulan asli, oke, benar. Benar, benar, benar. Nah, di sini salah. Ini, oh, nah, di sini enter deh. Nah, jadi enter. Nah, tadi kan udah bulan nih. Sekarang tahun, berarti tahun sama dengan tahun gitu. Jika pakai if. Jika jika tahun sama dengan tahun asli, enggak. Jika kan udah if. Ya, if tahun sama dengan tahun asli gitu. Spasi. Nah, tahun asli, tahun bulat. Titik dua, maka print print ini print sama break di tab, di tab.
Nah, yaitu di tab. Nah, ini juga yang break di tab. Oke, berarti ini di tab else-nya. Nah, logikanya, kalau misalkan jika bulannya benar, jika tahunnya benar, nah bakal benar kan? Oke, sip. Kalau ininya benar, ininya salah, berarti adalah kamu menebak bulan. Nah, ini benar nih, baru. Ini kasih tab nih printnya. Oke, printnya kasih tab. Nah, pintar. Nah, jika tidak, jika tahun-tahun asli, ini salah nih. Ini apa? Tanda apa tuh? Oke, tahun dan bulan salah. Oke, coba play. Bukan di situ, Neng. Nih, di stop. Nah, di sini. Nah, coba. Berapa tadi itu? Aku lupa lagi. Ya, 2008 ya tadi ya. 2009 ya, salah. Ya, 2009, enter 7, 2008, enter 7, 2007. Mantap. Sip. Keren, keren, keren. Ada lagi yang belum bisa? Ada lagi nggak yang belum bisa? Udah bisa semua ya? Udah bisa semua, oke? Oke. Ada lagi nggak materi kita ya? Coba. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada teman-teman, mantap. Apa lagi nih? Ada lagi nggak? Oke. Hackinson. Oh ini Hackinson ya. Hackinson. Ya kayak gini Hackinson. Apa nih? Oh ini mah nggak, ini nggak ngaruh kok. Lupa nggak, ini nggak. Nah ini latihan tugas tambahan nih di rumah aja kalian boleh kerjain ya. Karena ini kalau bintang tuh tugas di rumah kok. Refleksia apa nih? Oh ini mah ini ya. Oke. Oke, yang tugas tambahan boleh kalian kerjain di rumah. Berarti kita udah sampai sini doang. Oke, mantap ya. Oke, gimana sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi tadi ingat ya, yang paling penting tuh while ya. While itu awalnya pasti false, pakai tidak sama dengan. Jangan sampai lupa. Pokoknya false baru isinya adalah true. Nah, terus tadi yang bulan itu logika banget kalian harus paham. Jika bulannya ini, bulan sama tahunnya sama, berarti dia akan menang. Jika bulannya doang berarti bulannya aja, jika tahunnya aja. Itu pakai if else bercabang juga. Ya pakai elif juga. Elif nggak pakai elif, sorry. Oke, oke. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira sama kalian? Ada yang belum paham? Paham semua nih, guys. Aman. Mana ya? Oke, kayak gitu. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini aja ya, teman-teman ya. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya. Itu kan ada tugas tambahan tuh 2 soal doang kok dikerjain. Coba belajar, coba pahamin ya. Nanti aku coba kirimin beberapa ini deh, beberapa apa presentasinya itu, materi-materinya aku coba kirimin ya. Sebenarnya materi itu cuman ada di aku doang sih. Aku nggak tahu kenapa di itu nggak ada di apa di dalam handbook. Harusnya ada handbook kayak dulu dulu Roblox tuh ada handbook kan, itu nggak ada. Oke, mungkin udah jam 9 itu aja. Nanti kalian besok kan sekolah. Thank you buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi, Pak, oke? Oke, thank you semuanya. Boleh, Pak, silakan. Iya, Dimas, kenapa? biasanya kalau setiap apa ya, setiap pelajaran algoritma kayak itu ya sering bagi-bagi poin. Emang itu masih ada kah? Bagi-bagi poin, coba aku cek deh. Soalnya kemarin tuh sempat udah aku cek kayaknya nggak dapet. Bentar ya. Soalnya itu algoritmix kan. Sekarang udah ganti Algonova soalnya.
Kayak Ya. poin-poin bisa nuker buat kayak Roblox. Oh iya iya iya. Nih aku coba share screen. Kalau nggak salah udah nggak ada deh kelas kalian ya. Ada nggak satu day coba ya. Tuh ini RB. Nih, tuh nggak ada guys, cuman beberapa orang doang. Gitu. Tuh Tapi masih dapat ke kita. di sini nggak ada tulisan algo coin. Tuh, Hmm. so biasanya kalau yang ada buat dapat algo coin tuh ada tulisannya. Nih kayak gini nih. Tuh, algo coin kayak gitu tuh. Nah, sekarang tuh udah nggak ada. Makanya kan di sini kalau aku lihat nih, tuh di kelas ini aja cuma ada Alfi, Alfkar, Dimas, kamu, Natali yang dapat. Soalnya kalau aku bisa aja sih ngisi kayak gini, tapi kan yang lain nanti kasihan. Ya kan nggak dapat dong berarti. Di, Hmm. ini soalnya masih punya algoritmik tuh. Gitu sih. Jadi makanya aku udah cek dari awal emang kayak gini. Jadi udahlah, jangan aku kasih karena nanti kalian aku kasih, yang lain gak aku kasih nanti ini dong ya kan. Gitu nih soal bekasan yang lama. Gitu. Tuh ini aja nggak nyambung kan ada Ramadan juga tuh Ramadan bekasan Ramadan kemarin ini. Gitu. Jadi nggak ada sih ya Dimas ya. Oke. Hmm. Yang dulu Roblox ada ya. Oh yang dulu ada ya. Roblox sekarang udah nggak ada. Gitu nggak semua orang terdaftar maksudnya. Kamu dulu bekasan Roblox ya, Dimas ya? Hah? Dulu ngambil Roblox kan? Apa? Belajar Roblox? Iya ngambil Roblox ya dulu ya sebelumnya. Enggak. Tapi aku sering main Roblox. Kenapa? Tapi aku sering main Roblox. Oh main Roblox. Iya. Dan itu kamu tahu algo coin dari mana? Waktu kelas sebelumnya, apa namanya, Scratch. Oh kamu Scratch baru ke Python gitu. Nah, Wah lompatnya jauh juga ya. Dari Scratch ke Python ya. Hmm. Iya dulu ada, sekarang nggak ini. Gitu ya. Oke deh.